Paradox Killer Episode 5. Dimulai dengan seorang wanita muda bernama Gyeonga yang rekaman seksnya bocor, mengakibatkan skandal yang memaksanya pindah kota. Sementara itu, Rohbin membuat identitas palsu untuk Tang dengan nama baru, Lee Gyeong-soo. Dia sekarang berbasis di Busan dan pembunuhan terbarunya adalah seorang profesor yang tidur dengan seorang mahasiswa dan kemudian membunuhnya ketika dia hamil. Sebuah narasi dari Bin menyatakan bahwa perbuatan Tang adalah inti dari kebaikan murni. 이 탕의 살인은 어떠한 감정에도 치우치지 않고 대가도 없는 Tang, sementara itu, bekerja di supermarket di bagian ikan. Saat ini, rekan-rekannya membicarakan tentang seorang karyawan wanita, Gyeonga. Wanita muda itu disuruh bekerja di kasir pusat perbelanjaan. Dia melakukan hal itu tetapi tampaknya waspada terhadap pria pada khususnya. Seorang wanita berkelahi dengannya saat mencoba meminta pengembalian uang. Setelah itu, wanita itu keluar ke mobilnya melihat Tang merokok di dekatnya. Dia mengekspos dia karena mencuri produk yang dia klaim ingin pengembalian dananya. Kemudian, dia merokok dengan Tang dan mengatakan mereka berdua mirip karena mereka melarikan diri dari masa lalu. Beberapa waktu kemudian, Gyeonga menjemput ibunya di stasiun kereta. Kami mengetahui bahwa dia menjalani operasi plastik sehingga dia tidak dikenali. Ibunya menyuruhnya untuk berkunjung ke rumah kapan-kapan. Chongjin mengunjungi Nanggam dan terkejut melihat Rex di rumahnya. Nanggam berhari-hari dia menjaga Rex sampai tuduhan terhadapnya dibatalkan. Bin bahkan mendapat perintah penahanan terhadap Nanggam. Yongjae yang frustrasi datang juga dan menyuruh Nanggam pergi karena tidak memberitahu dia tentang kasus Rohbin. Yongjae memberitahu Nanggam bahwa saat mengerjakan kasus lain, dia melihat rekaman Tang pergi ke Busan. Mereka mendiskusikan pembunuhan di Busan dan Nanggam memberikan saran. Bersama-sama, mereka menemui keluarga Tang dan menyarankan agar mereka melaporkan dia hilang. Yong memahami tindakannya dan meminta Nanggam untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Mereka melakukannya tetapi ketiga anggota keluarga tersebut sulit percaya bahwa Tang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. 이 아빠 느끼하다고 이런데 쳐다보지도 않는다니까. 너 없으면 이런 거 먹을 일도 없어. Saat makan malam bersama ibunya, Gyeonga marah pada pria karena menatapnya. Tapi itu bukan karena video seksnya, melainkan dia mengenalinya sejak sekolah dasar ketika dia menggunakan nama lain. Mereka mengobrol sebentar dan pria itu mengatakan dia telah menulis tentang dia di jurnalnya saat masih kecil, yang dia temukan baru-baru ini. Ketika dia mencoba mengambil nomor teleponnya, dia dengan lembut menolak. Yong dan Ibu Tang datang ke kantor polisi dan melaporkan pengaduan orang hilang. Ini membantu Nanggam dan Yongjae secara resmi pergi ke Busan untuk mencari Tang.
Para detektif Busan tampaknya tidak berpikir Tang adalah pelaku pembunuhan profesor tersebut. Nanggam meminta informasi tentang kematian lain yang belum terhitung. Sementara itu, Tang berhalusinasi jaksa Ji yang mengejeknya karena hanya bisa menghindari polisi dalam waktu yang lama. 이놈들은 틈만. Ternyata itu hanya mimpi. Dia bangun dan hendak memasuki lift ketika lehernya merinding lagi. Dia berlari kembali. 여보세요. Gyeonga sedang bekerja ketika dia mendapat telepon dari teman sekolahnya yang dia temui sebelumnya, Sangmin. Dia mengatakan rekaman seks dirinya juga bocor dan dia diperas karenanya. Mereka bertemu dan Sangmin mengakui bahwa dia mendapatkan nomor teleponnya dari polisi. Berada dalam situasi yang sama, dia tidak tahu harus pergi ke siapa lagi. Orang tuanya tidak mau melakukan apapun dengannya dan pacarnya putus dengannya. Saat dia di kamar kecil sendirian, kita melihatnya tersenyum sendiri. Di malam hari, Gyeonga bertanya padanya apakah dia ingin berbagi tempat tidur. Tentu saja, dia berbohong dan berhubungan baik dengan pacarnya. Dia membuat alasan untuk mengunjungi Busan lagi. 오빠 내가 진짜 결혼 전이니까 봐준다. Ketika dia berada di dekat supermarket, Tang sengaja mendengar dia berbicara dengan pacarnya di telepon. Gyeonga terus menghabiskan waktu bersama Sangmin. Saat membersihkan kamar mandi, Tang berhalusinasi dirinya sedang memegang pisau, bukannya semprotan air. Bayangannya tiba-tiba menyerangnya. 어렸을 때 친구랑 이렇게 된다는 게. Di rumah, Gyeonga bahagia dalam pelukan Sangmin. Sedemikian rupa sehingga dia menyarankan untuk kembali ke Seoul. Tapi dia cepat memahaminya dan memeriksa ponselnya untuk menemukan video dengan undangan pernikahannya. Faktanya adalah Sangmin mendapatkan nomor telepon Gyeonga dari paket pengiriman kosong di luar rumahnya. Dia hanya tertarik pada Gyeonga karena video seksnya. Saat ini, mereka bertengkar dan Sangmin mendorong Gyeonga hingga jatuh, mencekiknya, dan dia segera meninggal. 오늘 새벽 5시쯤 영도구 구전동에 Di sebuah toko, beberapa orang mendiskusikan bagaimana Gyeonga tidak mati karena kebakaran tetapi dibunuh. Song Chen ada di toko dan menertawakannya. 아이 그러면 Nanggam mencoba mendorong penyelidikan atas pembunuhan Gyeonga namun para detektif Busan bersikeras melakukan semuanya secara perlahan. 일단 보금 들어갔으니까. Di tempat kerja, Tang mengetahui bahwa Gyeonga telah meninggal dan tampak terkejut saat mengetahuinya. Dia kemudian melihat Song Chon di pasar, mengikutinya. Tang mencoba melarikan diri tapi Nanggam masuk melalui pintu depan. Dia bergegas ke belakang toko tempat Song Chon menunggunya. 이당 Leher Tang terasa kesemutan dan dia menyadari pria ini telah membunuh banyak orang. 둘이서 Pada saat Nanggam sampai di sana, keduanya telah menghilang. Dia kemudian menanyakan alamat Tang kepada majikannya. 이런 사람 본 적 있을까요?
형수 씨인가? 우리 직원 같은데. 나이세리아 고노레아균이라고. Sementara itu, Sangmin didiagnosis menderita gonore. Dia berbicara kepada pacarnya, yang juga memilikinya dan mengaku selingkuh. 진짜 이제 못 간다 그래서 나 그냥 진짜 이끌려서 간 거야. 그냥 꺼져. 상민 씨. 예. Dia pulang dan melihat Song Chon menunggu di pintu depan rumahnya. 뉴스 보고 알았다. Chon menginterogasinya seperti polisi biasa. Ketika dia menyadari bahwa Sangmin memang membunuhnya, dia mulai mengeluarkan kaset dan peralatan lainnya dari tasnya. 당당해. 아주. 어? 야, 속아 넘어가겠어. 일단 도망쳤어요. 형 말이 맞다면 여기 계속 부산에 있는 게 맞는데. Tang sekarang dalam pelarian. Dia menelepon Roh Bin dan mengatakan ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini. Bin menyuruhnya untuk bersembunyi dan mematikan teleponnya. Chon memberitahu Sangmin tentang Tang dan bagaimana dia mencarinya. Dia berharap Tang sedang mencari Sangmin saat ini. Sangmin akhirnya menulis catatan pengakuan tentang pembunuhan tersebut. Chon membunuhnya dan kemudian membersihkan tempat itu. Nanggam dan seorang detektif Busan pergi ke rumah Tang. Yongjae dan polisi lainnya pergi ke rumah Sangmin. Mereka bahkan melihat Chon pergi. Nanggam membuka pintu untuk melihat rumah Tang dipenuhi asap sementara dapur Sangmin meledak, mengenai Yongjae yang berada tepat di depan pintu di akhir A Killer Paradox episode 5.